Wombo Combro itu lumayan berat sih. Timingnya harus pas. Mid game juga udah flight. Wombo Combro itu kan gede gitu kan. Gede. Iya. Saat bisa dapat Maniac, Savage, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di bawah kecil. Oh. Ada bintang ya. Ada bintangnya. Ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan Direct juga menjadi pilihan dari tim Singapura. Mereka mau menangin di X-Villainer dengan Wah, Direct. tadi mau bilang Barat, tapi kalau ngeliat Darat agak mikir juga ya Barat sih ya. Alright, siapa yang pengen buat berhadapan dengan Darat 1v1 ini agak berat sih, karena ini adalah tipikal hero yang selalu bisa memenangkan duelnya. Chow, ada Chow. Wow. Oke, Chow. Nambah apa ya, crowd control effect juga tentunya yang dilihat. Selain Franco nggak ada lagi. Oke, ada Cecilion, cuman memang Indonesia butuh crowd control element dan ditambahkan oleh Chow komponen yang cukup baik. Kita lihat ya dari segi eksekusi. Mereka enak punya dua lock pasti sih. Mereka punya stun pasti dari Chow dan juga Franco. Lalu Sang Winclaw juga punya sisi yang cukup besar. Dan dari Singapura mereka kan harus keberuntungannya harus dilihat gitu dengan Fatal Link yang lumayan kalau dapetin banyak kan susah kan. Betul ya, dapat 3 sudah oke sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat dari komposisi untuk Indonesia sendiri, ini mereka nggak punya hero yang memang harus standby di depan. Bisa di belakang semua, jadi weakness point-nya mungkin agak lebih sulit untuk bisa dipecahkan juga. Agak lebih pick off memang komposisinya. Lebih ke arah main pick off. Jadi gak main tahan badan di depan gitu. Berapa persen nih Om Singapura dan Indonesia untuk game kedua? Gimana kalau kita ketok palu aja? Apa? 100% Indonesia. Kelas. Wow, itu dari hati langsung ya. Kelas. Oh, Dan jelas. kita juga pengen nih sebenarnya dari live kolom komentar juga berapa persen Indonesia, tentunya tulis langsung 100% kamu mau. Iya, 100% kalau aku 99,9 Kenapa? sih. Kenapa? 0,01-nya mana? Ya kita nggak akan tahu kan buat yang menanyakan. Jody udah kayak guru BP, tahu gak sih, kepo banget. Tapi inilah dia game penutupan di grup stage untuk Indonesia. Match kita yang kelima, Singapura lawan Indonesia. Banjiri kolom komentar dengan merah putih, merah darahku, putih tulangku. Inilah dia Indonesia. Dan untuk saat ini Singapura cukup agresif. Ya, ini sama seperti permainan mereka di game yang pertama. Mereka langsung main cepat, main agresif, berusaha untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Indonesia. Wow, benar-benar. Albert dengan Hayabusanya, terus dia juga udah mencoba untuk farming secara cepat, ngibrit banget. Dua buff udah dihabisin lebih dulu oleh Albert. Tapi dari gerakannya, bentar, level 4-nya kok telat ya? Apakah ada yang dicuri? Ada. Yang ini, yang 2 tuh, yang sebelahnya di atas orange. ya? Yang di orange. Iya, dia kehilangan beberapa netral clipsnya, tapi dia nggak berhenti untuk bergerak. Ada bawah JPL sudah berhadapan dengan Albert, digasak habis dan shuriken yang dimiliki. Pressure yang diberikan mengusir mundur pemain dari arah bottom lane dan mencuri kesempatan untuk mengamankan gold buff-nya. Untuk saat ini memang Singapura dan Indonesia masih cukup seimbang, dan kalau aku boleh bilang Indonesia memang harus berhati-hati di early-nya, cuman nggak boleh terlalu berdiam diri juga. Oke, di bagian atas ada sedikit bergerak. Silah karena top lane sudah pakai flitter lebih dahulu, dan dengan The Way of Dragon R7 menutup pergerakan dari Sela. Oke, itu miss movement sih dari Sela, aku bisa bilang. Karena dia kan tadi? Iya, dia udah pakai fleet ya. Terus kena Sang Winclaw, kena Way of Dragon. Oke, Fatal Link juga di pop up mendapatkan 2, tapi dari Finn kabur ke area samping dengan Sans yang membuka bad face-nya dan berpesta sudah tim Indonesia mencegah JBL sudah tumbang dengan ada Shadow Gale menutup dari Solka karena Sol tertinggal di area belakang cukup menahan banyak damage sampai RC tumbang terlebih dahulu. Sang Winclaw beliau pop up dan Albert bersama dengan 3 member dari Indonesia harus hilang dan Singapura hanya kehilangan 1. Timing dari seorang Karina dari Manison itu pas banget, dan lihat langsung momentum dipegang oleh teman-teman dari Singapura. Turtle diamankan, objektif netral diamankan, dan ya kita harus mengakui 5-600 gold harus diamankan oleh Singapura. Indonesia mereka nggak boleh berdiam diri, harus segera mencari kompensasi. Ya, menurutku agak sedikit miskalkulasi ya tadi di sana. Apalagi kan kita tahu bagaimana Soul dia punya pasif yang bisa melakukan lifesteal juga. Iya. Jadi dia masih sustain dan Gue pikir hilang loh dia sustain banget. Soalnya ada tiga hero yang kumpul bareng tadi. Jadi kena semuanya sekali sahabat sama dia. Tuh bener-bener emang Karina enaknya di situ ya, dia langsung timingnya. Oke, kalau ngeliat dari item sebenarnya masih building, tapi kira-kira apa nih yang spesial? Yang mana ya, kalau pilih-pilih masih sama sih dari standar ya. Standar banget ya, dari bahan-bahannya pasti ke arah corrosion. Terus juga
dari Matrixnya masih mengarah ke BOD Iya. first item. Jadi masih tetap sama sih, nggak terlalu jauh berbeda sebagaimana yang kita sudah kenal di 3 bulan terakhir inilah Wow. untuk scene dari Mobile Legends. Ya, ini menarik sih, di mana tim Singapura mereka berhasil ngedapatin hero-hero yang bisa menangin dari segi laningnya. R7 terlihat agak struggling di area top lane. Di area tengahnya Suns juga udah tumbang terlebih dahulu sehingga level agak tertinggal. JPL muncul dengan perfect match menangkap Vin di area samping sana. Tapi Vin sempat flicker ke area belakang, tak bisa selamat. Cewek flicker pula untuk mundur. Tapi tengok Karina yang gak peduli. Ada turret dihajar semuanya, tapi satu tetes darah terakhir berhasil untuk didapat dengan adanya shadow kill dari Albert. Memilih untuk mundur ke area belakang. Albert tertinggal, tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi karena udah gak ada penyelamatan dari tim Indonesia. Crossbow of Tembak dan bahkan Way of Dragon yang mampu mendapatkan sedikit kompensasi men-take down seorang Atlas. Kali ini Indonesia tidak berdiam diri. Singapura masih memegang kendali. Lihat, So bebas lepas mengambil plating gold shield di bagian atas. OMG, tim Singapura early yang sangat berbeda dari game yang pertama. Kalau boleh dibilang, mungkin ini mereka unggul di early phase-nya. Dari segi rotasi, dari segi pick off, dari segi turretnya pun demikian. Ya, apalagi mereka punya hero-hero yang menurutku juga cukup solid ya. Dari sisinya area mereka punya Atlas tadi. Dari Burst mereka masih ada Soul. Dan bahkan ada Remaniscent tadi dengan Karina dia. Wah, Fataling sudah dikeluarkan. Vin menjadi sosok yang ditangkap. 4 member membombardir, mengeroyok Vin. Vin menjadi korban, begitu pula dengan Turtle. Turtle-nya diamankan oleh Albert, Bude. Oh, Albert dicolong ya? berhasil mencolong Turtle. Oke, tuker nyawa seorang Vin, tetapi masih bisa dibilang worth it saja Indonesia. Wih. Pelan-pelan Indonesia. Aduh, Red Reapers. Senggol dong. Albert bet sekarang di area tengah berhadapan dengan JVL. Tapi dia hanya untuk mencolek-colek saja, meninggalkan R7 di area belakang. Albert. Oh, what a play. Tapi Suns. What happened off camera ya tadi? Iya, bawah. kamera di bawah. Di bagian bawah di take down begitu saja. Tampaknya menggunakan Purify tetapi Ada nggak berhasil crossbow, kabur. ada crossbow of tank. Oh, ada crossbow of tank yang dikeluarkan. Oke, untuk saat ini masih cukup imbang. Perbedaan net worth 2000 saja kurang lebih. Dan oke, Indonesia harus berhati-hati nih. Ini ingat, ini mid game. 1-1 udah jadi item, Kagura udah jadi item. Indonesia harus berhati-hati, harus menjalankan yang namanya teknik pick off. Apalagi dengan komposisi yang mereka miliki ya, di sini sangat memungkinkan untuk melakukan pick off juga. Dan kalau kita lihat memang one-one-nya ini udah mulai lumayan sakit ini karena dia udah punya corrosion tadi dan bahkan sudah mulai mengarah ke antara Wind of Nature atau bahkan ke Demon Hunter Sword. JPL tadi, Domi Ice, Remaniscent udah punya Letar. Dan sekarang Singapura udah mulai gerombol di area bawah ngedapetin turret terlebih dahulu. Indonesia ketinggalan dari segi objektifnya. 2 sudah berhasil dikuasai. Sekarang mereka berfokus untuk ke arah tengahnya pula. Semakin mudah untuk tim Singapura masuk ke area jungle milik tim Indonesia. Ini ruang geraknya memang apa ya, bisa dibilang semakin dipersempit ya dari teman-teman tim Indonesia. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat kayaknya ada ikan paus. Yes, ada technical ya. Technical issue. Cuman kalau ngeliat dari situasi tadi ya, emang ruang gerak Indonesia semakin dipersempit nih Bude dan juga Mowa. Cuman ya itu harus segera menjalankan teknik pick off. Tapi aku senangnya adalah Indonesia walaupun rada ke pressure, mereka masih bisa make a play. Kayak aku, ternyata Albert yang ngedapetin Turtle. Aku gak habis pikir karena 4 member ada di situ. Ya. Terus Vin yang ketangkep, dan dari tim Indonesia cuma ada Albert sama Vin kan di area Turtle. Ya. Ya. Dan Tuker nyawa. sebenarnya satu yang agak serem-serem ya dari Serem-serem. maksudnya adalah dari Singapura. Ada dari tim Indonesia ini mereka pakai Yurife itu cuma satu. Dimana mereka berjumpa dengan Atlas. Yang kita tahu Atlas nanti ini adalah hero yang cukup momentum, apalagi kalau nanti gamenya udah berjalan panjang. Itu sekali fataling kalau memang gak bisa di cancel atau gak bisa kabur dari sana dan connect. Wow, itu bahaya sih. Kayak Kufra gitu ya Om, berarti kayak satu ulti di late game bisa mengubah segalanya. Yes, tuh. Ulti yang perfect. Tank-tank momentum soalnya Bude kan, tank-tank momentum. Tank Momentum. waktu ting-ting. Oh, ting-ting apa maksudnya ting-ting? Iya kan ting-ting. Ting-ting bukan permen. Jadi Tank apa sih? Kau ini tank. Oh bawa aja menyerah Gon sama kamu Gon. Romer. apa saya kurang ini ya, kurang berumur kali itu. Apa sih? TANK, tank. Oh tank. Aku tuh Oh, TNG tank. sama saya juga. Sorry Gon, kita nggak Tank paham. moment. Tank moment maksudnya Oh. saya. Oh, sorry Maksudnya nih. saya seperti itu. Saya yakin para viewer juga bingung ini Bingung. tank yang mana. Dia nggak ngerti Pasti. tapi Waduh. Form 1 katanya
Indonesia Indo Pride. Dwiki, Rudi underscore K Indo Pride. Kayak akeh pol pokoknya sih pada ngumpul ya. Jadi yuk jangan lupa untuk membagikan keseruan kalian juga bisa nanti di TikTok. Karena bisa ngedapetin Secret Lab. Yes. Lalu 100 skin. Epic skin. Wow. Kapan lagi? Kapan ya lagi? kan? Rank boleh epic. Tapi yang penting hashtag we own SEA Games. Terus skinnya juga epic. aku lagi mikir juga makanya aku diam. Oh, ya udah lah Om. Sudahlah. Sudah lah Om. Tapi ini rame banget. Ada Andrian juga salam. Nobar nih. Lagi ada yang di Jepang. Jauh. Waduh dau. Ini lagi di Jepang loh. Tapi ngumpul. Indo Pride banget tuh berarti tuh. Indo Pride. Ada Sigit. Ada Andreas. Ayo ramein. Kalau mau komentar juga banyak banget yang ngetek kita. Dari manapun dukung Indonesia. Hashtag SEA Games. Hashtag we on SEA Games. Hashtag we own SEA Games. Hashtag emas untuk Indonesia. Hashtag emas untuk Hashtag Indonesia. Hashtag Indo Pride. Hashtag Indo Pride. Langsung bendera Indonesia di belakang. Yuk di spam kelas. Yuk. Aduh, emang kreatif director kita ya. Wow, ini cuman ya technical issue, sabar sedikit. Untuk saat tadi objektif kalah Indonesia. Cuman bersabar aja, pasti Indonesia ada sedikit lagi meramu strategi. Masih pede banget sih. Masih Soalnya pede Indonesia banget. mereka kelihatan walaupun kepres, mental mereka masih mental menang. Bener. Mental bisa nih. Kayak masih ngelakuin gerakan, berani ngekontes turtle. Terus juga mungkin ngasih farming buat cewek dibutuhin banget sih. Yes, butuh banget sih buat cewek ya, biar bisa jadi juga karena Beatrix nanti powernya bakal kelihatan waktu temennya bisa umpan ke arah dia, misal dari Way of the Dragon-nya kena. Ya. Itu dia bakal nyala banget sih buat Beatrix ya, apalagi waktu ada kombinasi juga dengan adanya Sanguine Claw yang bisa kena di Virus Passion. Ada di sana untuk bisa mungkin melunturkan ya ini armor dari Singapura. Jadi kita akan kembali langsung rupanya karena Singapura dan Indonesia sudah bersiap untuk melanjutkan gamenya. Dan inilah dia game kedua. Menit ke-8 kita lihat Singapura udah ngedapetin 10 poin kill. Sedangkan Indonesia baru 5 net worth-nya. Tapi bisa kita bilang lagi ya bisa mereka terus mengejar satu sama lain. Singapura menyusul dengan 3.000. Tapi dengan ada Sanguine Claw menangkap JPL dari belakang. Flicker sudah dikeluarkan. Tim Indonesia berhasil untuk memicu satu flicker yang penting buat JBL. Yes, mancing-mancing gaming dulu. Tetapi untuk saat ini Indonesia balik lagi emang kalau dipaksa tim fight komposisi mereka akan kalah Bude. Jadi mereka harus berhati-hati pelan-pelan mancing resource saja. Dan ya berharap ada sedikit mistake mungkin yang dilakukan oleh tim Singapura baru langsung dikapitalisasi. Tapi untuk saat ini Singapura juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka memiliki 3.000 gold lead. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira Omawa? Lebih ke arah main objektif sih kalau buat Singapura ya, karena mereka memang unggul dari sisi item, tapi kalau ketangkep sekali dengan Sanguine Claw kena Iron Hook ini mereka akan langsung dibalikin keadaannya juga oleh tim Indonesia. Jadi menurutku sih tim Indonesia mereka bakal main agak sedikit lebih pelan temponya. Mereka bakal coba untuk kontrol, membiarkan Suns untuk mendapatkan stack terlebih dahulu dan juga mengumpulkan itemnya dia. Dan mereka nggak perlu panik sih early ini ke pressure asal Suns-nya ya bisa farming masuk ke arah late game mereka makin nyaman juga seharusnya dengan adanya damage infinite dari Suns. Yes. Mau menit berapapun kalau pemain lain, hero lain ya udah stuck. Yes, tapi Tapi kalau ada Suns, Cecilian, wow. Yuk 60 menit juga dijabanin. 60 Limitless ya, limitless, nggak ada limit. 60 menit itu sekali tampar kelelawarnya hilang dengan. Lawannya cuma satu kan, Aldous berarti. Iya, aduh dah tuh. Aduh lama dah. Aduh lama berdua. Nah ya inilah dia dari cewek pun udah mengantongi Malefic Roll. Albert juga tadi udah punya Blade of Despair. Jadi damage dari keduanya udah mulai ke-build. Dengan item-item yang mulai dikumpulkan di menit 10. Lord pun akan muncul. Pertanyaannya, ini akan dikontes apa enggak? Menurutku ini harus jadi bait and run sih buat tim Indonesia ya. Jadi setidaknya mereka coba buat ngeganggu aja. Tapi Singapura udah maju terlebih dahulu dengan adanya Fatal dan R7 berhasil untuk ngedodge dengan adanya Sunpo yang dimiliki oleh R7. Ini benar-benar bagus banget respon reaktif dari teman Indonesia juga, mereka nggak mau gegabah. Mereka tahu Singapura nyari fight, mereka mundur dulu. Albert sekarang udah mereka siap untuk fight. Ya dan itu mahal banget sih Fataling yang udah kebuka membuat Indonesia semakin percaya diri untuk melakukan kontes maju ke arah depan. Stol mengincar Suns dari arah belakangnya, masih menahan Purify sudah di pop up tapi terlalu dalam dari tim Singapura memakan damage dari tim Indonesia. Stol kabur ke arah belakang tapi dengan ada Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Albert dan menyapu dari satu persatu pemain dari Singapura. Banyak banget yang low memilih untuk mundur. Albert belum mau berhenti
terakhir. Indonesia menunjukkan taringnya di menit ke-11. Lihat ruang gerak permainan makro saja mereka langsung mendapatkan keunggulan gitu dari segi ruang gerak, dari segi ekonomi, dan Lord yang pertama akhirnya ditumbangkan oleh Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi. Kelar, Indonesia menang. Sabar. Bude sabar, masih Jangan panjang. terlalu ngejinx dulu, Bude. Lihat itemnya dulu nih, Om. Oh gitu. Oke. Kalau kita lihat dari itemnya Adamir di sini yang paling harus diwaspadai. Corrosion sudah jadi, Wind of Nature second item, dan bahkan Demon Hunter Sword dia sudah punya. Wow, jadi dia harus diwaspadai banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat, kenapa team fight bisa dilakukan oleh tim Indonesia? Karena mereka melihat Fatal Link sudah dipakai, it's time. Ada celah waktu 30 second untuk bisa dimainkan. Langsung dimaksimalkan juga. Dimaksimalin di sana. Pinter banget maju ke arah depan, tapi R7 sudah membuka terlebih dahulu dengan adanya The Way of Dragon. Nggak dilanjutkan, Finn kali ini yang menjadi sasaran utama, tapi Albert tengok fokus ke arah lini belakang. Satu Karina down, Revanison tumbang, nggak ada damage dealer lagi, tapi Soul tertinggal pula dipisahin. War yang ada Singapura kewalahan untuk menghadapi Indonesia di arah mid lane, dan Lord masih berdiri teguh. 3 member hilang membuat Indonesia akan semakin percaya diri lagi masuk area base milik tim Singapura. Mampukah Indonesia meng-end the game kali ini? 2 member saja, Fatal Link ke arah 1 member saja, itu R7, tapi tidak mampu. Oh, Sansia menjadi target, tetapi Sheila harus hilang di Land of Dawn, Bude. Wipe out, it's a wipe out. Ada bermaksudnya muncul, dan Indonesia sudah menyelesaikan gamenya. Game kedua hanya dengan 1 momen Lord pertama. Mereka berhasil untuk memenangkannya. Bener kan yang aku bilang? Dah. Oh iya, benar. Udah, Dah, Kelar. ya. Serius, itu udah kayak, Gila. oh dah. Ini Clara Mongsar serem juga ya. Ya. Udah kelihatan banget kayak Indonesia udah dapetin 1 momen. Ada momentum, Terus habis itu Singapura udah kayak dia bisa. panik movement juga sih. Nah, itu dia, terlalu gegabah. Maksa. Nah, ya, mereka agak maksa ya tadi Ya. untuk fight-nya sendiri. Ya.